Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di Acung Jaki Channel. Teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu bersemangat untuk beraktivitas teman-teman. Teman-teman, kali ini kita bersama Azizah, anggota Paskibraka tahun 2019 ya. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Lurah 2019 teman-teman. Sekarang dengan anggotanya nih, Teh Azizah. Dari mana Teh Azizah tuh? Dari Man 1 Cirebon. Dari Man 1 Cirebon. Nah, sebelum berbincang dengan Teh Azizah, teman-teman seperti biasa yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Teh Azizah, ini berbagi pengalaman dong sama teman-teman di Acung Jaki Channel. Pengalaman waktu Teteh waktu jadi Paskibraka, waktu pendidikan Paskibraka tuh gimana? Kita pengalaman selama pendidikan di Paskibraka Kabupaten Cirebon selama menjadi Capaska itu banyak sekali. Karena kan kita juga punya rekan-rekan dari penjuru Cirebon, dari mulai Cirebon Barat sampai ujung timur. Terus juga kita latihan juga cukup lama, jadi juga pasti banyak banget pengalaman yang kita dapetin. Yang pertama, awal-awal pendidikan. Awal-awal pendidikan itu awalnya kita mungkin kaget karena kan berangkat latihan itu pagi ya, sebelum jadi sholat subuh itu berjamaah di sini, jadi sebelum subuh itu kita udah sampai di sini. Terus setiap ada misalkan dari Cirebon Barat, Cirebon Timur itu kumpul dulu supaya datang ke sini bareng-bareng karena kan pagi juga. Terus sampai di sini kita sholat subuh berjamaah bareng-bareng, terus ngaji sampai jam 6, lalu kita mulai dengan apel pagi. Terus setelah apel pagi kita ganti pakaian olahraga karena kan pas berangkat itu pakai baju PSAS sekolah yang putih abu-abu, PSAS lengkap. Lalu kita ganti untuk olahraga setelah apel pagi. Olahraga itu lari, terus ada push up gitu supaya kita pas latihan itu fisiknya itu kuat. Terus pas setelah itu baru makan pagi, sarapan itu di dinas. Terus setelah sarapan kita biasanya ngobrol-ngobrol santai dulu supaya pas latihan itu fokus. Setelah Sharing-sharing makan, mungkin ya. sharing dengan Berarti itu tuh setiap latihan itu runtutan kegiatannya itu begitu. Iya. Berarti sholat subuh berjamaah, kemudian ngaji dulu, setelah itu apel, kemudian olahraga. Iya. Itu tuh kalau sholat subuh berjamaah di sini berarti Teteh dari mana rumahnya? Dari Plumbon. Perjalanan dari Plumbon ke tempat latihan berapa menit? Kurang lebih 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Tapi bisa jadi teman-teman yang dari wilayah yang jauh mungkin malam datangnya. Iya, ada juga teman-teman yang dapat cerita dari teman-teman yang dari Cirebon Timur. Itu ada yang berangkatnya dari jam 2:30. Dari jam 2:30 pagi. Ada. Sana kan jaraknya juga jauh yang timur. Tapi yang menarik teman-teman, ini ternyata pendidikan Paskibraka itu tidak hanya terfokus ke satu materi tentang PBB dan mensukseskan pengibaran dan penurunan 17 Agustus saja teman-teman. Ternyata memang pendidikan karakter seperti tadi pembiasaan untuk mengaji, pembiasaan untuk sholat berjamaah juga diterapkan di sini. Sehingga ya walaupun sangat berat untuk dilakukannya karena memang barangkali yang rumahnya jauh, tetapi kan tujuannya supaya ketika datang sampai sini sholat berjamaah begitu ya Teh ya. Kemudian kalau menurut Teh Azizah yang paling memberatkan selama pendidikan itu di bagian mana yang paling memberatkannya? Mungkin kalau pas latihan mah walaupun berat juga kita kan ngadepinnya bareng-bareng sama rekan, jadi nggak terlalu berat. Cuma mungkin yang paling berat itu karena kan kita kadang misalkan 1 hari latihan, 1 hari sekolah, jadi di spend gitu sekolahnya. Nah kan biasanya kan dalam sekolah kan kegiatan bisa banyak tugas kayak gitu. Nah itu kan pribadi karena kan kita kan nggak sama, setiap rekan-rekan juga sama-sama punya tugas, jadi kita ngerjain pribadi. Menurut saya yang paling berat itu karena kan kalau di latihan di sini kan bareng-bareng, jadi kita bisa ngatasin bersama. Tapi kalau yang masa pribadi itu kayak misalkan nggak bagi waktu, misalkan ada ulangan harian kita juga harus ngejar, kita juga di sekolah juga harus ngejar materi. Tapi kalau udah biasa mah
nggak terlalu berat, awal-awal aja. Jadi beratnya itu untuk ngejar pelajaran yang tertinggal mungkin Iya. teh ya. Teman-teman kalau di Kabupaten Cirebon, latihan itu tidak hanya di waktu-waktu libur saja, tapi waktu sekolah juga ada sebagian digunakan untuk latihan karena memang jumlahnya itu berapa kali teh latihan teh? Kurang lebih 30 kali latihan selama 5 bulan. bulan. Jadi ada beberapa waktu ketika pembelajaran digunakan untuk latihan persiapan untuk pengibaran dan penurunan HUT RI yang kemarin teh ya. Kemudian Teh Aziza itu kan dari MAN 1 nih. Dengar-dengar katanya tahun ini nih kemarin habis ikut LKBB ya teh ya. Iya, Pak. LKBB di Kemenag ya karena dari MAN 1 ya. Iya. Posisinya katanya danton teh. Alhamdulillah. Danton. Dantonnya perempuan teman-teman. Mantap. Itu tuh latihan di sekolah atau bagaimana latihannya, porsi untuk latihan danton tuh teh? Untuk yang kemarin di LKBB Kemenang kan kebetulan acaranya itu lumayan ngedadak, waktu untuk latihannya cuma sebentar, nggak ada sebulan. Jadi itu juga pengalaman pertama saya jadi danton. Dulunya juga emang baru pertama kali SMA ini masuk jadi paskibra. Itu kan pengalaman pertama juga. Jadi ya awal-awal pasti susah karena kan suara perempuan juga pasti ada ke bawah cemprengnya. Kan kalau danton itu harus suaranya bulat, Harus terus bulat suaranya. Awal-awal emang susah latihannya soalnya kan harus pakai suara perut. Kan kalau misalkan kalau pakai tenggorokan nanti sakit. Jadi harus suara perut. Nah, yang ngelatih suara perutnya itu lumayan susah kalau nggak kebiasa. Itu juga jadi danton itu diganti, tadinya tuh sempet cowok, terus pas Hamin 4 baru diganti. Jadi belajar jadi danton itu dadakan 4 hari. Dadakan cuma 4 hari jadi danton, tapi katanya jadi danton terbaik ya. Alhamdulillah. Hebat nih teman-teman. Teh Aziza latihannya cuma 4 hari, tapi jadi danton terbaik waktu lomba kemarin di acara Hub Kemenag kalau nggak salah itu ya. LKBB Hub Itu tuh LKBB Hub Kemenag di Kabupaten Cirebon. Ini danton terbaiknya teman-teman. Jadi untuk yang perempuan jangan kalah sama laki-laki, jangan karena saya sih perempuan nggak bisa jadi danton. Nah, ternyata ini danton dari MAN 1 yang ikut LKBB kemarin. Nanti bisa jadi nanti kita share videonya ya. Kita nanti teman-teman bisa lihat Teh Aziza waktu jadi danton di LKBB Hub Kemenag tahun 2020 kemarin, dan katanya pasukannya juga juara Teh ya. Alhamdulillah juara. Nanti kita saksikan next video teman-teman ya. Kemudian Teh Aziza pengalaman waktu di Paskibraka itu tuh setelah sekarang selesai pendidikannya nih yang dirasakan oleh Teh Aziza apa? Banyak sih, mungkin karena kan kita kan udah kebiasaan bangun pagi. Karena kan mungkin biasanya bangunnya subuh, sekarang mah kan biasa kalau mau latihan bangunnya jam 3, bisa menyempatkan untuk sholat tahajud. Jadi bisa jadi untuk kebiasaan baik sih, jadinya terbiasa bangun pagi, jadinya kesini-sini walaupun udah nggak pendidikan bangunnya tetap pagi gitu. Jadi kebiasaan waktu di pendidikan sekarang kerasa, sekarang jadi terbawa sampai walaupun sudah selesai pendidikannya Teh ya. Berarti manfaatnya banyak untuk pendidikan Teh ya. Banyak sekali. Nah yang terakhir Teh, ini karena memang kemarin juga kan pendapat dari Bu Lurah tuh, dari Teh Maida kemarin kan karena kondisi corona seperti ini, kemudian tidak ada seleksi paskibraka, dan yang pasti 2019 tidak punya adik nantinya, tidak ada paskibraka tahun 2020. Harapan dari Teh Aziza apa ke depannya? Ya harapannya semoga pandemi ini cepat berlalu supaya kita bisa semoga kita bisa menjalani hari seperti biasanya, normal kembali, bisa sekolah lagi, bisa menjalankan kegiatan seperti biasanya. Terus mungkin untuk Paskibraka 2020 itu udah nggak mungkin ya, karena kan waktunya juga udah mepet. Ya untuk adik-adik tetap semangat, rezekinya pengalaman kalian itu bukan hanya untuk di Paskibraka aja, masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang lain seperti di Paskibra. Tetap semangat. Itu saja. Teh Aziza, terima kasih waktunya sudah berbagi di Acung Jaki Channel. Mudah-mudahan teman-teman adik-adik yang aktif di organisasi Paskibra
sekali lagi walaupun tidak ada seleksi, tetap semangat aktivitasnya, tetap semangat berlatihnya, karena Paskibra bukan tujuan akhir untuk menjadi sukses, teman-teman. Itu saja barangkali ini disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Tetap santuy, jangan panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.